Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkesempatan menyempatkan diri membahas pernyataan dari seorang rektor di sebuah perguruan tinggi di Kalimantan, Profesor Dr. Budi Santosa, di mana dia menyatakan bahwa anak-anak atau mahasiswa yang sempat dia tes, dia wawancarai dalam sebuah program LPDP, itu merupakan anak-anak pinter atau mahasiswa pinter yang luar biasa. Karena IPK mereka di atas 3,5, 3,8, bahkan 3,9. Dan bahasa Inggris mereka itu cas-cicus, ya. Nilai IELTS-nya 8,5, bahkan 9. Untuk Duolingo itu mencapai 140, 145, bahkan ada yang 150. Walaupun yang dibutuhkan itu cuma 100. Jadi menurut Profesor Budi Santosa, mereka luar biasa. Mereka juga aktif di organisasi mahasiswa. Yang saya catat adalah mereka bicara tentang hal-hal yang membumi. Apa cita-citanya, minatnya, usaha-usaha untuk mendukung cita-citanya, dan semua itu mereka sampaikan tidak bicara soal langit atau kehidupan sesudah mati. Nah, yang terakhir ini sungguh memperhatinkan. Bahkan menurut Profesor Budi Santosa, pilihan kata mereka juga jauh dari kata-kata langit. Insya Allah, Masya Allah, Qadarullah, dan sebagainya. Jadi inilah generasi yang menurut Profesor itu di masa depan nanti cukup potensial untuk menduduki BUMN, ya, perusahaan-perusahaan, ya. Di sini dikatakan juga generasi ini merupakan bonus demografi, ya, untuk lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah di masa datang. Saya ingin memberi catatan pada kata-kata yang terakhir ini, ya, mengenai tidak membicarakan masalah mati, kehidupan setelah mati, ya. Juga bahasa mereka jauh dari pilihan katanya, tidak dari bahasa langit, ya. Jadi ya, macam-macam aja ini, ya. Jadi saya prihatinnya begini, sejak akhir abad 21 yang lalu, itu di bidang psikologi telah dicetuskan oleh Howard Gardner mengenai multiple intelligence. Jadi sejak itu kecerdasan itu tidak dipahami hanya sebagai satu dimensi saja seperti yang dipahami selama ini, ya. Jadi sejak itu paling tidak ada 9 macam kecerdasan yang dikemukakan Gardner. Pertama, kecerdasan bahasa. Jadi kecerdasan bahasa ini tidak hanya soal bahasa Inggris, ya, bahasa Arab juga, ya, bahasa Korea, bahasa-bahasa lain juga kemampuan dimensi kecerdasan juga, ya. Mungkin tidak semua orang bisa bahasa Arab, ya. Kemudian juga ada kecerdasan matematika. Mungkin ini yang diukur oleh Profesor Budi Santosa yang dianggap tadi tidak menggunakan bahasa langit. Kemudian ada kecerdasan spasial, kecerdasan atau kecerdasan visual.
kemudian ada kecerdasan interpersonal, ya. Kemudian kecerdasan intrapersonal, kemudian juga ada kecerdasan naturalistik. Nah, yang kesembilan itu ada kecerdasan eksistensial. Jadi orang yang mempunyai kecerdasan eksistensial biasanya bicara soal langit, ya, bicara kehidupan setelah mati, bicara apa tujuan hidup ini, dari mana kita berasal, ya. Jadi kalaupun nggak ada, bukan berarti orang itu tidak punya kecerdasan ini. Mungkin dia lebih menonjol matematiknya. Jadi saudara sekalian, dalam membaca kecerdasan seseorang, tidak 9 kecerdasan itu menonjol. Ada yang matematiknya menonjol, ada yang dominan linguistiknya, ya, seperti orang yang mampu berbahasa Inggris tadi, ya, atau matematiknya bagus. Ya. Jadi ada juga orang yang matematiknya kurang begitu bagus, tidak dominan, tapi kinestetiknya bagus. Terutama kecerdasan eksistensial tadi. Nah, saya ingin menyinggung kecerdasan eksistensial ini. Ya. Justru ini adalah salah satu bentuk kecerdasan yang dianggap, tanda petik tadi, mungkin dianggap remeh oleh sang profesor, ya, bahwa tidak bicara langit itu seolah tidak cerdas. Orang-orang yang bicara tentang langit, kehidupan setelah mati, biasanya ini calon pendeta, calon ustadz, ya, calon guru agama, ya, dan mereka sangat cerdas sekali. Bahkan kalau dalam hal-hal tertentu, kalau kemampuan intrapersonal mereka juga cukup bagus, ya, maka artinya apa? Perenungan mereka cukup bagus, ya, kontrol diri mereka cukup bagus, evaluasi diri cukup bagus, maka muhasabahnya cukup bagus, maka orang-orang yang punya kecerdasan eksistensial ini mampu menangkap hal-hal yang ada di langit itu, ya. Tentu tidak harus mati, saudara sekalian, karena kita lihat juga kadang kebetulan saya beragama Islam, ada juga orang yang kalau baca Quran nangis, ya. Itu berarti dia menangkap apa yang disampaikan oleh Quran itu, ya. Artinya apa? Kalau dibacakan ayat-ayat azab, biasanya orang itu menangis, ya. Biasa kalau disampaikan ayat-ayat yang surga, yang mengembirakan, terasa luar biasa menyenangkan orang-orang itu. Jadi kita nggak heran kalau ada orang yang menangis ketika membaca ayat-ayat Quran. Kenapa? Karena selain eksistensial mereka cukup bagus, intrapersonal mereka juga cukup bagus. Jadi intrapersonal ini melibatkan kemampuan batin seseorang. Jadi kecerdasan intrapersonal, kecerdasan eksistensial ini akan membuat orang bisa melihat langit, bisa melihat apa-apa yang waktu mati tapi nggak perlu mati, ya. Karena apa? Roh manusia itu, saudara sekalian, melampaui jasad, melampaui ruang waktu, dan barang siapa yang mempunyai kehalusan rohania, spiritual yang bagus akan merasakan itu. Karena itu nggak heran juga kalau ada yang orang yang merindukan Rasulullah, ya. Padahal Rasulullah itu hidupnya berapa abad yang lalu, ya. Jadi saudara sekalian, kecerdasan-kecerdasan ini yang justru harus kita kembangkan, kita latih pada anak-anak kita, supaya mereka tahu bahwa sebelum mati mereka dapat melihat kematian, mereka dapat mendengarkan kematian,
mereka dapat menyentuh kematian dengan hati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.